Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu ya. Yang terhormat dan yang kami hormati Bapak Ibu pengawas mata pelajaran, koordinator pengawas Kabupaten Bangka, alhamdulillah ya sudah hadir di hari ini 14 September 2023 di UPTD SMP Negeri 3 Bangka. Yang Bu Ida banggakan selalu dan yang Ibu sayangi Bapak Ibu guru mata pelajaran UPTD SMP Negeri 3 Bangka. Alhamdulillah siang ini kita bersama kembali ya Bu ya di semester ini terkait kunjungan dari pengawas mata pelajaran. Namun sebelumnya Bu Indah ingin menyampaikan beberapa hal terkait izin ini yang hal-hal penting ya, progres terkait implementasi kurikulum Merdeka. Bu, kalau kami identifikasi nih kemarin di komunitas belajar, nyatanya kami memang masih di tahap awal. Jadi awal berkembang dan berbagi gitu ya lanjutan. Kenapa di tahap awal? Karena setelah kami evaluasi dan refleksi, iya, status satuan pendidikannya. Namun kalau disesuaikan dengan buku-buku panduan, kemudian Permen 262 dan ada regulasi-regulasinya kayak ternyata bimbingan konseling juga harus selaras gitu Bu ya. Nah semuanya itu kami rangkum di satu website sekolah. Izin untuk bagaimana belajarnya, kita nggak ada workshop Bu ya, dan kita didampingi pengawas satuan juga, selain Bapak Ibu yang kemarin matur ke sini juga sama dari DTK dan Dikdas. Jadi kalau misalnya kami nggak ngerti atau tentang keterbacaan tentang panduan kami bertanya gitu ya. Di komunitas belajar, nah sekilas Bu Indah sampaikan untuk di beranda. Nah ini websitenya gratis Bu, pakai akun belajar ID, tidak berbayar. Jadi visinya kami selaraskan, ada revisi bersama komite kemarin ya sama orang tua murid, peserta didik. Kita merubah visi UPTD SMP Negeri 3 Bangka ke lebih selaras dengan tujuan Indonesia, yaitu terwujudnya peserta didik yang berprestasi, memiliki karakter profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Oke, kita juga sering dikunjungi oleh Bapak Sudarsono. Bapak Sudarsono itu adalah konsultan BPMP, itu juga mendampingi. Kemudian kalau ini profil diseminasi hasil belajar, misalnya kayak kami punya satu contoh misalnya pembelajaran dari Bu Uri nih Bu, kami pengen tahu, kami evaluasi, ternyata tidak mencari kekurangannya, namun Bu Uri akan menyampaikan setelah pembelajaran yang di video, ternyata ini Bapak Ibu kayak kami kesulitan, saya kesulitan di misalnya merefleksikan, misalkan seperti itu. Observasi di mata pelajaran itu adalah karakter profil pelajar Pancasila dimensinya. Itu sebatas observasi dan jurnal untuk penilaian sikap misalnya. Ada yang tidak ada yang pakai 6-6-nya, masih menggunakan, ada juga yang masih menggunakan karakter yang di pembelajaran K13 yang selaras, masih relevan Bu ya, yang selaras di elemen dan subelemen kami gunakan. Diperkuatnya di mana? Di proyek gitu, karena capaian proyek penguatan Pancasila itu capaian P3-nya lebih dikuatkan di situ. Mulai berkembangkah atau sangat berkembang posisi peserta didik di dimensi, elemen dan subelemen. Satu website ini Bu semuanya. Kalau yang lain anggaran, publikasi anggaran, semuanya udah kita masukkan ke website semua, karena kalau pas ada kunjungan dari BPMP itu selalu ditanya dan fisik itu terkait pembelajaran gitu. Dan mohon izin untuk mengapresiasi Bapak Ibu guru karena informasi di 1 bulan yang lalu SMP Negeri 3 Bangka
Bangka diinformasikan dari konsultan BPMP Bapak Sudarsono, kita di pencapaian Kabupaten Bangka SMP-nya di literasi numerasi terbaik, Bu. Tepuk tangan untuk SMP 3 Bangka, Bapak Ibu. Nah ini kalau kami duduk bersama, kami memandang dari mana? 3 guru, Bu, kemudian 6 guru sampai ke 13 guru. Jadi sepertinya itu menjadi salah satu indikator bahwa ketercapaian itu, walaupun itu enggak grade-nya tuh enggak tinggi banget, namun sudah itu ada di sini ada kami nanti udah perlihatkan ya, banyak stakeholder yang banyak banget ya mitranya. Kita masih menggunakan pemanfaatkan yang aktor terlibat itu orang tua ya. Orang tua, gaya hidup berkelanjutan, contohnya anak buat keset kaki. Itu dari sapaan organik kan, kita kan konsumtif sama baju. Ternyata ada orang tua yang kita buat keset, jadi didatangkan dan bersedia dikasihnya alat kayak gitu-gitu, Bu. Dan kita nggak pakai sistem blok, karena kenapa? Kita pakai sistemnya mingguan dan harian, karena dari 39 jam kurikulum merdeka itu jam intranya 29 kan, di 262 itu aturannya. Dari 10 jamnya itu kemana? Ke kokurikuler. Makanya kami menggunakan 10 jam per minggu itu. Dan biar mempermudah tim menyusun modul gitu, Bu. Nanti sembari profilnya Ibu Ida tampilkan sambil kita akses hari mohon bimbingan, arahan, dukungan. Kalau dirasa kami teman-temannya masih perlu banyak belajar, ada yang belum selaras dari Bapak Ibu pengawas yang tentunya kan sudah juga memperoleh banyak tentang ini, kami persilakan gitu ya. Akhir kata, Bapak Ibu semangat, silakan nanti sharing dan berbagilah ke Bapak Ibu pengawas, tanyakan hal-hal yang memang dirasa penting dan untuk kualitas pembelajaran. Ya. Akhir kata, ini habis ini pengantarnya ke siapa, Bu? Pak Haji ya? Pak Budiman. Akhir kata dari Bu Ina demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah SWT karena kita masih diberi kesempatan berkumpul di salah satu ruangan PTD SMP Negeri 3 Bakang dalam rangka supervisi oleh pengawas satuan atau pengawas mata pelajaran di Kabupaten Bangka. Terima kasih kepada Bu Ina, pada seluruh guru, staf usaha yang telah menerima kami dengan sangat baik. Nah, untuk itu sekali lagi kami dari tim pengawas Kabupaten Bangka mengucapkan hal-hal yang sangat baik dan terima kasih. Kemudian perlu Bapak Ibu ketahui, salah satu pengawas kita Pak Iwan tadi mampir di SD 8. Ya, jadi jalan diusul, pertama mapel PS. Baiklah, singkat cerita yang Ibu Indah tampilkan tadi itu sudah sangat baik. Alhamdulillah, walaupun sekolah kita tidak berada dekat-dekat kota sekalipun ya, kita masih bisa berprestasi. Itulah maknanya kalau kita semuanya berjalan dan bergerak bersama. Kepala sekolah tidak artinya tanpa bantuan guru, sebaliknya juga. Jadi kita saling membutuhkan. Tapi ada hal yang sangat penting di sini, bahwa sebuah sekolah itu adalah proses. Sekolah baik ini belum juga cukup. Ya. Jadi yang namanya komunitas sekolah itu semua unsur dari pendidik, guru, orang tua, terutama siswanya. Tujuan sekolah adalah menjadikan peserta didik yang lebih baik, bukan menjadi peserta yang pintar, ya. Bukan menjadi guru yang pintar, tetapi yang lebih utama adalah peserta didik kita. Makanya ada kurikulum merdeka ini, anak didik tidak mesti kita ajar kognitifnya saja, tetapi lebih kepada karakternya. Maka timbullah P5. Karena kita ketahui sendiri Bapak Ibu, kita tahu dengar dan lihat di televisi, nonton televisi ngeri seorang pejabat publik yang karakter Pancasilanya sudah hilang. Nah, ini yang ditonton anak-anak.
Jadi sangat baik di SMP 3 Bakam ini sudah berjalan kurikulum mereka, dan saya yakin bantuan guru-gurunya yang saya katakan masih muda, begitu ada kepala sekolahnya yang masih muda, ini nilai plus baru. Jadi kalau gurunya masih muda, jiwa ambisinya, bukan ambisius ya, jiwa ambisinya masih ada. Tapi kalau kepala sekolah seperti saya mungkin ini lama sudah, gurunya seperti Pak Andi kan masih muda, malah lagi bujang malahannya, itu lebih bersemangat Pak Andi ya. Ya, silakan berkarir selagi muda, tetapi bukan berarti yang tua tidak bisa berkarir. Ya, untuk itu kami terutama saya pribadi sangat optimis kalau SMP ini nanti susah di SMP yang boleh dikatakan kita berbangga. Kita angkat muatan lokal kita. Jadi saingan itu kita mesti akui di lokal kita. Nah kalau kita tidak mampu bersaing secara kognitif, ada hal yang lain kan ini bisa kita angkat. Ya, kalau mungkin dari hal kognitif kita kalah dengan daerah yang lain, tidak masalah. Yang penting anak kita anak yang tamat beradab, ya kan? Yang menghormati orang tua dan sebagainya. Mungkin ini yang perlu saya katakan. Kurang lebih saya maaf. Nanti dalam supervisi mungkin yang aturnya ini Pak Budi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang itu ya, dia harus dari dikurangnya di minggu. Tapi kalau reguler secara keseluruhan juga minggunya tetap 19. Dia menambahkan jam pagi hari, intranya 3, IPT jam 4. Indonesia nya hitungannya 5. Nah bagaimana pendapat? Jadi itu itu kan jam sedang dia pada nikah, berarti kata 5 jam 4. Dia 2. Gimana kira-kira penerapannya? cuma dia pengurangannya di semester Jadi kurang ini ya. di semester misalnya kan 19 minggu. Nah, yang 2 minggu 10 jam itu dipotong di situ dia. Jadi pakai 17. Berapa minggu setiap blok-blok kemudian baru intranya kalau dia pas baru kalau tidak pas tidak bisa sudah ada kemungkinan ada guru yang ditambahkan ya pasti ketika mereka belum semua bahkan masih ada kelas 9 yang kelas 11 tetap ada. Tapi kalau dibuat sistem yang tadi
dikaji di luar. Ya, kalau hujan seniman boleh, tapi kalau Tutup jalan, ha? Ada Pak. Nanti dilampirkan. Tak boleh jadi satu loh. Nggak boleh. Saya ngajar audio. Yang kita setting dengan visualnya gimana? Oh iya. Iya Pak, tolong digali Pak. Tidak, boleh sudah belajar kayak orang nih, Bu Ida. Iya dah. Sampai itu juga udah Maafin nih. tapi jangan Banyak PBK dengan maskernya yang ternyata anak kan ada kadang-kadang ada yang dari ini malah susah. Jadi ketika di sama teman-teman malah justru lebih mudah mencerna yang sudah kita sampaikan. iya Pak. Kalau tim pensiunan digunakan untuk yang sistem diferensiasi kesiapan belajar. Ada yang belum siap, siap dan harus siap. Kelompok yang sangat siap ini kan kelompok ahli. Jadi Kayaknya pasti dia punya waktu banyak ya. apa upaya Bapak dalam ini supaya sama gitu. Saya minta bantuan dari kelompok yang sangat siap tadi untuk jadi tutor kelompok siap dan sangat siap. Kenapa Pak? Ketika sangat siap, ketika kelompok belum siap, ketika bagian saya mungkin pertama belajar saya. Mereka mungkin ada yang belum paham karena mungkin bahasa kita bukan bahasa yang saya Jadi menjadi tutor kelompok yang belum siap. Kita diajarkan Sebagai tutor supaya oh kayak ini Pak bahasa kamu. Oh cemni maksudnya macam ini cara. jadi belum paham lagi, ambil paham tapi kurang paham Gaya belajar beda-beda tadi kan. atau mungkin karena mereka bahasanya bahasa anak-anak. Iya bisa jadi. Ini yang masih dalam hal ini tambah ini kira mudah-mudah ya Jadi ketemu solusi sendiri. iya Pak. Kelompok yang berpikir kemudian mengolah kemudian share kan ini kelompok ahli itu menyebar ke kelompok cepat dibalik semua jadi kayak yang belum siap yang siap juga dibantu oleh kelompok yang tidak ada lagi pasangan tutornya tapi ahli kita dibalik Ada kendala. Mungkin Mas ada yang sudah siap tadi, ada yang pelik di sana. Ini ilmu teman-teman. Iya, itu kan pelik. tapi kita berusaha memberikan pekerjaan kita berusaha Pak kami kelompok saya ada oh Pak dengan kelompok Yaya kelompok Yaya mama lagi sekarang kan anak-anak Pak awal tahu dari awal maksudnya udah tahu belum belum sama dengan jadi awal mereka apa ibaratnya jalan menemukan sosial dan yang belum apa-apa tahu sama mereka sama dengan jalan itu percepatan kalian lebih mudah Daya tangkap mana? jadi berbeda-beda kawanmu dengan kamu lebih cepat kamu satu kelompok yang boleh walaupun Pak walaupun mukanya bermasker ada yang tidak
tidak memadai. Kita anggap aja ada inisial, anak A, B, C, ya Bu ya. Memadainya sampai satu, memadai, tidak memadai. Kriteria yang kedua, 3, 4 ya Bu ya. Kalau si anak yang memadainya ada 3, kalau saya baca ini berarti dia udah tuntas. Kalau misalnya ada si B, misalnya anggaplah Bu ya, si B ini tidak memadai. Yang kriteria yang kedua nggak memadai, misalnya Bu ya. Kemudian yang tiganya juga nggak memadai. Ya udah berarti ya kalau sekian udah kita perlu yang bisa pakai. Gitu ya Bu ya. Makanya kami pakai yang paling mudah, yang bagus itu. Karena kami ada dasar dari PMM yang memang disarankan adalah deskripsi kriteria yang pertama mudah, pasien dan dalam mengimplementasi politik yang belum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Indah selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Bagem, Bapak Ibu Guru SMP 3 Bagem, Pak Polres sebagai masalahnya. Alhamdulillah kegiatan supervisi perangkat belajar semester 1, 2, 3, 2, 4 selama kurang lebih 2 jam telah selesai. Terima kasih yang pertama kami sampaikan kepada Ibu Indah, Bapak Ibu semua. Insya Allah dari kami datang tadi kurang lebih hampir jam 10 sampai selesai nanti insya Allah berlangsung dengan baik ya. Untuk yang pertama closing mungkin yang disampaikan oleh Pak Haji Subaka kepada Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saya hormati, saya nggak fokus ke IPA aja, ke semua ya. Tolong nanti pada saat baik itu kurikulum Merdeka maupun masih kurikulum 13, pada saat nanti habis kurikulum ajar, habis RPP-nya, tolong jangan lupa ada asesmennya. Ya, jangan kalau udah RPP 1, 2, 3, 4 terus di belakang nanti asesmennya, Pak. Jangan, usahakan jangan seperti itu. Selesai RPP-nya atau modul ajaran, masukin di situ, siapkan di situ lampirannya, asesmennya di situ. Ya, sudah itu nanti pada saat ini untuk khusus untuk kurikulum 13
Di situ kan assessmentnya kan ada 3 ya. Ada kognitif, psikomotor, dan afektifnya. Jangan lupa, kan Pak setiap RP kan nggak harus ada ulangan, enggak. Bikin aja kuis kan 3 sampai 4 menit, 4 sampai 5 menit lah. Nah, bikin soalnya itu kognitif sudah kan? Kalau di psikomotornya ada LKPD, masukin di situ. Nah, jangan lupa nanti pada saat PH1 sudah, jangan lupa di situ ada kisi-kisi soalnya, ada soalnya, ada jawabannya, ada skor penilaiannya. Itu bukan kemauan saya, kami pengawas, tapi itu tuntutan dari akreditasinya. Jadi biar gampang Bapak nanti pada saat ketemu untuk mencari kisi-kisinya. Ya, sama dengan juga yang di modul ajarnya. Silakan, kami tadi sudah diskusi sama Ibu Ilu dengan itu ada 3 tuh. Jadi harapan saya mudah-mudahan nanti bisa diibaskan ya. Nah, jangan lupa juga satu, ada program nanti sebelum Ibu Renta bilang, saya juga dulu bilang program penilaiannya nantilah itu ya. Sudah itu ada program remedial penilaiannya, kapan dilaksanakannya, harus ada programnya. Karena itu bukan kami itu tuntutan instrumen akreditasi. Ya, kebetulan kami bagian dari itu ya, mudah-mudahan besok-besok selesai lah. Ya, Ibu Yumya, nanti kita ngobrol lagi Bu Yumya, panjang lebar nanti. Ini cuma berapa? Cuma hampir sejam setengah ya. Nantilah. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji. Lanjut Bu Sumi. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Indah selaku Kepala SMP 3 Bakam dan juga Bapak Ibu semuanya yang berbahagia. Untuk yang ini mungkin semuanya juga ya sudah saya untuk evaluasi di sini, khususnya bahasa Inggris juga nanti juga berlaku untuk semuanya. Portofolio ya, tugas pembelajaran juga, penilaian juga yang sudah pernah disampaikan Pak Haji Barka. Memang kita untuk penilaian sikapnya, observasinya, pengetahuan juga keterampilannya itu harus memang ada datanya ya. Terus di sini saya hanya menyikapi dalam untuk yang Guru Merdeka di sini dalam metrik program semester. Saya sudah berapa sekolah dalam menerapkan atau menuliskan di metrik program semester itu hanya untuk intrakurikulernya. Sedangkan co-kurikulernya ada Bu di modul P5. Nah, ini saya baru paham. Nah, insya Allah nanti kami di MGMP akan bicarakan juga ya, karena beberapa sekolah kok mencantumkan P5-nya ada yang blok, ada yang reguler, dan tertulis di program semester tersebut. Saya datang di sini kok tidak ada ya Bu ya. Saya ingin ilmu juga dari Ibu Indah, alhamdulillah sudah berbagi. Oh seperti itu ya. Jadi bisa untuk metrik program semester yang intranya, yang co-kurikulernya itu di modul P5-nya. Oke, terima kasih Ibu Indah atas ilmunya. Serta yang kedua dalam KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kalau saya perhatikan kemarin beberapa sekolah menggunakan rubrik penilaian, menggunakan interval ya, berkembang, kemudian perlu bimbingan, cukup baik dan sangat baik berupa angka. Sedangkan saya datang di sini dari Bu Febri, kok ada memadai, tidak memadai, maksudnya apa? Nah, Ibu Indah sudah bagus, berarti sudah tahu ke depannya karena rapatnya berupa deskriptifnya tadi. Oh, kalau seperti itu berarti lebih bagus untuk memadai dan tidak memadai karena di situ berupa tentang tuntas dan ketidaktuntasan. Ya, mungkin dari 5 tujuan pembelajaran siswa kita bisa 3 bisa menjadi sudah dianggap tuntas, berarti memadai. Ya, itu saja. Terima kasih Ibu Indah sudah berbagi ilmu. Insya Allah nanti kami akan share juga dengan guru kami di MGP nanti insya Allah pada minggu depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan di SMP 3 Batam ini saya diminta dengan guru BK-nya, padahal saya bukan pengurus BK. Jadi kami dengan Ibu apa itu? Itu sama enggak selesai kami tuntas. Nah, itulah untungnya sama-sama ada tahu. Yang susahnya kalau sama-sama tahu, berdebat terus nggak ada ujung. Yang penting saya bilang dengan Bu Epi, karena Bu Epi juga baru katanya kan, ya terus belajar. Peran guru BK itu tidak seperti dulu. Kalau zaman kami sekolah, saya sekolah bukan zaman itu sekolah. Kalau zaman kami sekolah dulu Pak, kalau masuk ruang BK itu pasti ada masalah. Tidak. Nah, yang penting yang negatif lah. Kalau sekarang sudah beda, orientasinya sudah beda Bu ya. Jadi guru BK itu paling tidak dia mengetahui dan memahami perilaku, juga memberikan concern kepada siswa. Tidak mesti di mata pelajaran, tidak mesti berkaitan dengan sekolah. Seru. Jadi guru BK ini perannya sangat penting. Ya, kadang-kadang menjadi seorang ibu, menjadi seorang sahabat, ya kan? Bahkan mungkin menjadi seorang adik. Karena ibu harus tahu mendeteksi apakah ada masalah siswa kita. Karena beragam siswa beragam corak kan. Ada siswa pendiam, kita harus aktif apa kira-kira masalahnya. Ya, karena yang biasanya siswa itu priang dan sebagainya atau pendiam. Didekati dengan, kalau ibu-ibu ini kan perasaannya kan halus. Ya, kalau kami yang halus ini Pak Budiman perasaannya. Kalau Pak Haji Guna setengah halus. Ya. Nah jadi peran guru BK itu sangat penting Bu. Bukan berarti karena BK bukan mata pelajaran. BK ini tugasnya konseling, membimbing Bu. Ya, di sini tidak masuk kelas Pak ya. Kalau di sekolah itu kan boleh masuk kelas, sudah terjadwal. Kalau di sini saya dengar tadi minta katakanlah kesediaan gurunya bisa masuk. Jadi nanti tolong diagendakan sehingga program guru BK itu akan lancar. Karena apa? Kalau nunggu masalah, ini kan bahaya. Kita ini sekarang kalau sudah masalah baru kita bergerak. Mestinya sebelum ada masalah kita sudah menangkal masalah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pengawas dan Bapak Ibu guru, Bu Indah, terima kasih. Kami dari ikut melihat ya APP, CP, modul dan seterusnya. Mungkin yang perlu direvisi ya untuk ATP itu kan alur tujuan pembelajaran, maka TP-TP-nya harus berurutan ya, sehingga nanti Bapak Ibu tidak bingung di dalam penerapannya. Jadi kelas 7 7.1 dan seterusnya, kelas 8 8 titik dan seterusnya, kelas 9 seterusnya. Sehingga nanti Bapak Ibu itu alurnya, karena TP-TP tadi disusun berdasarkan kebutuhan ya. Jadi nanti tidak lupa-lupa ya, sehingga jelas alurnya. Tadi kami lihat di bahasa Inggris juga belum ditulis 7 titik berapa atau 8 titik dan seterusnya ya. Nah itu mungkin yang untuk ATP-nya. Untuk modulnya ya mungkin di asesmen tadi ya, berdasarkan apa tadi kebutuhan peserta didiknya juga. Untuk asesmen sesuai dengan dari Pak Baka juga menyampaikan ya seperti itu ya, jadi supaya lengkap nantinya. Nah yang lainnya kalau melihat administrasinya sudah tertulis, sudah berurutan ya, sesuai dengan apa yang ada di format supervisi ya. Nah tinggal mungkin sedikit-sedikit yang harus ini. Yang terakhir Bu Indah, mungkin di sekolah ini kami mau nanya brandingnya apa. Ya branding itu kan Sabtu ya. Nanti kalau banyak-banyak itu jadi tadi banyak kegiatan kita melihat ada bahasa Inggris hari apa, bahasa Bangka hari apa. Nah nanti brandingnya di mana? Yang mau
mau dijadikan apa namanya ya ikon SMP 3 Bakam. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak hal kami juga dapat di sini, juga berdiskusi. Hanya saya sudah keliling di Bangka ini, baru SMP 3 yang punya program penilaian. Hapus kita. Tapi bukan 3 sini Pak, sebagian. Umumnya yang dikasih adalah bukan program, format penilaian. Jadi itu berbeda. Belum itu kan koma, belum selesai ya. Itu tekuk. Jadi bukan jangan mengecilkan hati kawan-kawan ya. Jadi waktu saya dapat materi di Jakarta itu yang narasumber itu kepala sekolah yang dari pertama kurikulum itu dikeluarkan, dia bilang apa, sampai hari ini pun kami masih belajar. Apalagi kita yang baru 2 tahun. Nah, jadi belum masih banyak yang harus kita perbuat. Hanya ini Bapak Ibu, mau melihat hasil kerja Bapak Ibu, itu salah satu alat ukurnya adalah akreditasi. Kita kemarin mungkin sudah melakukan, tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Itu kelemahan kita di sekolah. Sehingga ketika ditanya seperti penilaian, itu Pak, semua dibutuhkan di komponen lulusan. Yang nilai tertinggi adalah komponen lulusan 30%. Jadi kalau Bapak tidak mengumpulkan hasil penilaian, jadi penilaian itu kan 2 aspek. Dua hal yang akan ditinjau, aspek dan teknik penilaian. Aspeknya 3, keterampilan, sikap, dan pengetahuan. Nah, teknik penilaian ini yang jadi kuncinya Pak. Kuncinya itu, apakah dia portofolio, apakah dia unjuk kerja, tertulis, lisan, supaya SMP 3 Bakam ini jauh lebih maju. Karena ini guru-gurunya hebat-hebat Bu. Karena saya berani ngomong hebat itu karena kita ini muda, IT-nya bagus, semangatnya bagus. Nah, tinggal mengolahnya jadi lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kami kedatang ke sini akan jauh lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.